Halo konco-konco, pasar sapi kini tinggallah kenangan. Pasar sapi merupakan tempat wisata dewasa, dompet kulit, kehangatan suhu badan yang ekonomis, ngirit dan hemat. Cuma Rp25.000 walaupun beralaskan kerdus bekas Indomie atau kerdus bekas semen. Namun sepulang dari pasar sapi penuh kenangan. Mandane ketul, rakyate domlinger. Kembang jagung tukul nanti. Selain beralaskan kerdus bekas Indomie dan bekas sak semen, juga memakai elap piring. Jadi elap tersebut habis dipakai siangnya untuk ngelapi piring. Loh, wah Pak D, kok gila nih temen? Siapa sih ngomong gila nih? Itu namanya penghematan dan kreatif. Namun akan tetapi semua itu kini tinggallah kenangan. Para penjual apem dan dompet kulit yang ada di pasar sapi sekarang sudah pada sukses. Ada yang menjadi bos, ada yang menjadi bos apem pesanan, ada juga yang menjadi bos konveksi atau penjahit. Walang kekek, walang wadung. Pikirane cetek sedo dinut kok wong gemblung. Tombo teko, larane langsung lunga. Iki pengusaha apem beneran iki, ora apem jadi-jadian. Aneh-aneh sing sukses dadi juragan konveksi. Ngono kuwi tenan pora. Lah ya mbuh, sing penting umpama tidak sesukses yang saya ceritakan, marilah semua itu kita doakan semoga mereka-mereka semua itu mendapatkan hidayah. Nah sekarang marilah kita simak konten ini selanjutnya. Ojo lali di subscribe, di jempol, dan tinggalkan komentar. Nah konco-konco, sekarang saya mau OTW ke pasar sapi. Ini tadi habis mengunjungi Gablok dan Sendang Rejo Bong Cino. Kali ini kita coba-coba berkunjung ke pasar sapi. Ini berawal dari sakidule jembatan atau kretek kali ketek. Setelah kita telusuri, sampailah kita di pertigaan halte atau yang disebut dengan perapatan halte pos polisi. Namun kali ini kendaraan sepertinya macet dan saya pun nerobos-nerobos lewat di jalur sebelah kiri. Tetapi rasanya pun saya juga sudah tidak kanten, ingin tahu secepatnya kondisi pasar sapi terkini. Nah kebetulan itu hijau, kita belok kiri sedikit, nanti ada jalan ngidul dan jalan ini masih diperbaiki. Lalu kita telusuri jalan ini. Beberapa meter kemudian sampailah kita di pasar sapi, yang mana kini itu semua tinggallah kenangan. Nah ini konco, pemandangan panorama indah pasar sapi terkini. Dulu tidak seperti ini, tapi sekarang sudah rapi sekali dan muatoh. Tetapi di depan itu ada seorang ibu yang mau naik trotoar, dan mungkin itu motornya ban belakangnya itu rewel, tidak bisa naik karena trotoar itu tingginya hampir ada 30 cm. Nah sambil menunggu ibu itu bisa lewat, kita lihat-lihat panorama pasar sapi. Saged Buri nyantol bu. Dibantu lah. Kalau marah gawe iki ora iso ngewangi. Tapi sakit kok. Ojo digas loh, mungkin nyolat. Emang mas gak?
Bagi Anda atau rekan-rekan yang dulunya seringkali berkunjung atau berwisata di tempat ini, yaitu Pasar Sapi Bojonegoro Kota, sekarang kondisinya seperti ini, sudah dibangun. Dulu tempat ini ada beberapa rumah-rumah kecil yang terbuat dari triplek dan bambu. Dan di seberang jalan ini dulu masih persawahan. Sekarang di seberang jalan ini ada sebuah bangunan dan bangunan tersebut bertuliskan Pasar Wisata Bojonegoro. Dan sekarang saya mau masuk ke dalam pasar sapi utama, yang mana tempat inilah dulu banyak dikunjungi oleh bapak-bapak. Misalnya kalau habis maghrib atau sehabis nyisak, bapak-bapak itu banyak yang berwisata ke sini. Terus dulu di sepanjang trotoar atau di luar area pasar sapi ini banyak sekali live musik. Ada musik gamelan, ada juga musik karaoke. Nah, seperti inilah konco-konco suasana dan kondisi di dalam pasar sapi. Tempat ini mau dijadikan tempat parkiran. Parkir apa Pak D? Tentunya bukan lagi parkir wisata kehangatan suhu badan, namun melainkan parkir bagi orang yang berkunjung di pasar wisata tersebut. Konten pasar sapi tinggal kenangan. Nah, itu anak-anak muda sama joget ria mendengarkan pasar sapi tinggal kenangan konco-konco. Nah, ini badhe damel napa to Pak niku, Bang? Ini damel parkir. Oh, damel parkir. Parkir wisata niku nggih. Oh, lek riyen kan parkir isi ulang dompet kulit. Bapak Pasar. Ketawa, mendengar dompet kulit siapapun pasti tertawa konco-konco. Monggo Mas. Tapi jangan sampai salah paham loh ya. Tempat ini bukan lagi untuk dijadikan parkir wisata dompet kulit, kehangatan suhu badan, usluk-usluk. Bukan dijadikan tempat seperti itu. Sekarang kita menuju ngulon atau ke barat. Tempat ini dulu di pinggir-pinggir pagar itu banyak warung berjajar-jajar. Deretan warung itu rupanya bukan untuk menjual nasi atau sego. Ternyata dipakai untuk bertempat tinggal para kono onggrok atau para penjual dompet kulit. Terus ini adalah halaman pasar sapi dulu yang dijadikan untuk parkir. Jadi pasar ini dulu kalau malam adalah pasar sapi kebo, dan kalau malam tempat berwisata dewasa dompet kulit usluk-usluk. Nah, jadi seperti ini konco-konco. Waduh, konco-konco, ada yang lupa. Saya ingat ada sebuah parkiran truk jalan raya, dan di situ konon juga ada apemnya atau empuk-empukannya. Jadi setelah saya dari pasar sapi ini langsung OTW menuju ke sebuah tempat, yang mana tempat itu adalah sebuah parkiran truk. Simak selengkapnya video kali ini. Ojo lali di subscribe, jempol, dan berkomentar. Domlinger kembang jagung tukul nang pinggir kali, rakyate do bingung panggedene kakek ajane.
Nah, sekarang konco-konco, untuk mempersingkat waktu, video ini kita skip saja dan langsung kita beralih ke daerah Tuban Selatan, yaitu tepatnya Kecamatan Soko. Mungkin bagi konco-konco yang berada di luar daerah Bojonegoro, suatu misal Nganjuk, Kediri, Trenggalek, Blitar, Pacitan, Wonogiri, Solo, dan lain sebagainya, pastilah Anda semua seringkali mendengar Kota Tuban atau yang namanya Kota Tuban. Kota Tuban termasuk deretan kota yang berada di wilayah Pantura atau Pantai Utara. Deretan kota-kota yang berada di wilayah Pantura terkenal dengan tokoh para wali. Para wali itu adalah tokoh Islam. Adapun deretan kota-kota yang berada di daerah Pantura, saya sebutkan dari timur. Satu adalah Gresik. Gresik ke barat melewati Lamongan pesisir utara, Blimbing, Brondong, Paciran, lalu Tuban. Setelah Tuban melewati lagi Rembang. Setelah Rembang, Pati, Kudus, dan seterusnya. Itulah nama-nama kota yang berada di deretan Pantura. Oh iya konco-konco, sekarang kita melihat-lihat atau mengamati parkiran truk yang ada di depan. Di situ ada warung makan bertuliskan kare ayam, sego bening, dan lain sebagainya. Dan tentunya truk-truk yang parkir di situ biasanya sopir-sopir yang sangunya rodok akeh. Umpamanya sopir Pertamina, sopir minyak, atau sopir-sopir jarak jauh. Apakah tempat ini atau parkiran ini ada juga empuk-empukannya atau apemnya? Untuk itu saya sendiri pun tidak berani menjelaskan atau memastikan, karena yang saya dengar sebelumnya adalah kabar burung atau dikutip dari konco dan konco. Jadi saya di kawasan parkiran truk ini sekedar mondar-mandir, ngetan ngulon dan langsung pergi. Namun lokasi dan tempat ini letaknya berdekatan atau tidak jauh dengan Gabluk dan Sendang Rejo, Bong Cino. Sayangnya pada saat ini saya tidak sempat untuk ngobrol-ngobrol dan takok-takok atau istilahnya wawancara dengan orang-orang setempat. Yang bobolan malah nih, ya nih. Iki arep nang bobolan tuh. Bobolan ya temayang bobolan, waktu itu ada jenenge Buyani. Pemain logrok papan atas. Kalau nek butuh logrok Buyani kayak. Pemain logrok. Pemain logrok jos. Ya nih, kecil kita kabel doyok sama-sama. Logrok apa-apa tapi kecale doyok tunggale kita gurine yang mampu. Tidak yo bobolan itu. Yo mah kono bobolan mau bukan aku. Saya mengguri kira saya mengguri kono perias yo bobolan kerja. Berarti ya sampean ya pemain ludruk ya? Ludruk ya. Balak ludruk napa? Aku dhisik sama Medion. Ludruk waringi nok Medion. Oh. Nek kuwi temayang kuwi golone kabeh doyok ludruk. Iki pira? Gratis. 13 juta. Jadi aku sok udan. Tak cari pengen suwi-suwi lah aku pengen. Kuwi lho. Sitok tampil kok yo. Pira kuwi? Ora nyono iki kok gapruk karo rol ludruk. Nya. Syuting lah ngono. Lebokne. Kuwi syuting. Main ludruk papan atas. Kita mau ngomong sama yo. Bener. 11. Nah, 13. Lah kabeh piro? 13. Terima kasih.
Tapi nak pondok kan yo. Ini berarti argumentasi. Kok bujane temayang. Oh. Jangan lupa. Aku beli tampil. Bisa. Tampil yang di Temayang. Kedung beduk. Kedung Beduk. Aku sahabatku yang nang Kedung Beduk kok. Awas. Jadi di channel ini mengangkat atau mengunggah sesuatu yang ada fakta, data, dan juga logika. Nah, konco-konco sekalian, untuk vlog tempat parkiran truk pada kali ini yang jelas tidak bisa memastikan apakah ada empuk-empukan atau apemnya. Adapun yang dimaksud apem dan empuk-empukan itu tidak usah saya jelaskan, sesuai dan relevan dengan tema serta topik video. Paham toh? Baik konco-konco, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.